Selamat pagi, selamat bersenang di ruangan ini di Garuda 20 Jalan Gereja Teresia nomor 41 dan Jakarta Pusat, atau yang mendengarkan kami di luar sana di mana-mana di kota-kota di mana terdapat jaringan radio Smart FM dan juga jaringan radio Klub Gramedia lainnya, serta di luar itu tentu saja sudah mendengarkan kami lewat audio streaming di radiosmartfm.com. Hari ini kita bertemu lagi dalam Perspektif Indonesia dan seperti biasanya masih bersama saya Ican Maulana. Topik kita kali ini akan membahas sebuah isu yang saya tadi membawa Koran Fokat sejak Senin sampai hari ini. Senin sampai Jumat atau sampai Kamis itu halaman depan terisi berita tentang topik kita ini. Hari Sabtu ini sudah masuk di dalam dari halaman berita utama politik, yaitu tentang seperti pindahnya parlemen ke kabinet. Kita tahu biasanya debat itu atau bertengkar silang pendapat itu parlemen. Jadi memang ngomong-ngomong dan berdebat soal posisi politik dan segala macam di seluruh dunia begitu. Tapi kita rupanya agak jahit. Yang bertengkar, yang bersilang sengketa di depan publik adalah kabinet. Mudah-mudahan mereka tidak sedang merubah nama kabinet kerja menjadi kabinet bicara. Ya, padahal presiden ini menjadi kabinet kerja. Nah, kita tahu bahwa dalam beberapa saat terjadi semacam perbedaan pendapat di depan publik. Sekali lagi ya kita persoalkan dalam depan publik. Kalau mereka di dalam rapat itu biasa sekali, rapat itu kan untuk menemukan persamaan, pasti dimulai dari perbedaan. Soalnya adalah jika sudah rapat harus berbeda lagi dengan publik. Tidak kurang dari Menteri Koordinator Rizal Ramli berbeda pendapat secara tajam dengan Menteri SDM Sudirman Said. Menteri Rizal Ramli juga berbeda pendapat dengan bahkan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam banyak soal. Dan terakhir Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan ada menteri yang menambah judul atau nama kementerian. Ya, semua orang tahu yang sedang disindir adalah seluruh namanya. Ya. Terus Menteri Amran, Menteri Pertanian Amran juga berbeda pendapat dengan Menteri Perdagangan Komunikasi. Kita juga mendengar Menteri Rizal Ramli juga dengan keduanya. Terus ada sedikit ketegangan tetapi tidak terlalu mencuat antara Menteri BUMN dengan Menteri Perhubungan dalam soal kereta cepat. Ada beberapa catatan lain yang agak juga mencegahkan adalah Sekretaris Kabinet Prabowo mungkin tidak tahan akhirnya mengungkapkan pendapat di media sosial menanggapi keluhan dari Menteri Desa Marwan Jafar yang meminta dan segala macam. Tapi intinya adalah kegaduhan yang biasanya ada di Senayan pindah ke kantor-kantor kementerian. Nah, kita akan membahas itu karena kalau yang bertengkar itu para narasumber talk show itu biasa saja. Tapi kalau yang bertengkar itu kemarin presiden, orang yang memegang kuasa melakukan pekerjaan eksekusi, mengendalikan resources sumber daya macam tentu jadi besar. Nah, saya sudah kedatangan 3 narasumber dari 4 atau 5 yang membicarakan, 1 tidak bisa hadir. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Johan Budi Sabto Prabowo, juru bicara presiden yang tadi malam mengabarkan sekitar jam 10 beliau tidak bisa hadir karena hari ini segera ada acara dengan atau ada urusan yang tidak berhubungan dengan presiden. Tentu saja tidak berani meninggalkan tugas tersebut, itu kita hormati. Sudah hadir bersama kita dari Jogja, Dekan Visipol UGM, Dr. Herwan Agus Sumanto. Selamat pagi. Selamat pagi.
mantan birokrat, tapi birokrat yang berpikir Pak Jokowi ini, karena beliau adalah Profesor Dr. Johan Rasa Johan, mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, mantan Deputi Politik Kantor Wapres, tapi tidak pernah mengajar, masih mengajar di universitas yang ada di ini. Sampai yang ketiga, seorang politisi yang juga sering kita ikuti pendapatnya di media dan mewakili partai yang penting, yaitu PDI Perjuangan, Bapak Andreas Perea. Selamat pagi Pak Andreas. Selamat pagi. Dengan motif intinya yang promosi. Oh, iya dong. Harus kita semua mempromosikan Indonesia adalah mempromosikan daerah dalam promosi Indonesia. Saya ingin mulai dari yang dipakai dulu Pak Jo dan Pak. Apakah PDI Perjuangan mencermati situasi di kabinet? Apakah PDI Perjuangan akan memberikan sebuah pikiran politik atau bahkan tindakan politik terkait dengan katakanlah ketegangan yang muncul di publik akibat pernyataan yang sangat berbeda syaratannya antara Menteri satu dan Menteri lain? Iya, kalau kita lihat dari bukan dinamika lagi, sebenarnya sudah mengarah ke kegaduhan. Dulu saya masih melihat ini sebagai dinamika politik, tapi akhir-akhir ini sudah mengarah pada apa yang juga disebut oleh masyarakat dengan kegaduhan itu. Jadi dia masuk ke dalam kegaduhan. Nah, yang pertama, karena temu komandannya kurang di bawah. Nanti saya. Tapi yang pertama menarik atau mengejutkan sebenarnya yang terjadi ini antara mereka antara para menteri yang dulu ketika pembentukan kabinet itu disebut sebagai para profesional, dikategorikan para profesional. Saya juga kaget kok para profesional justru di kabinet. Tadinya kan ini di dikotomi politisi dan profesional. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan istilah itu. Tapi ya itu yang berkembang dan itu yang jadi kriteria. Tapi sekarang yang terlihat bahwa para profesional ini yang ya ribut di kabinet. Nah, yang kedua tentu kejadian-kejadian ini membuat ya semua masyarakat memperhatikan. Pada akhirnya presiden sendiri merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Saya baru melihat bahwa Pak Jokowi mulai agak tegas, agak keras, belum tegas dan agak keras di dalam menyampaikan pandangannya tentang kasus ini beberapa hari yang lalu ketika beliau mengunjungi salah satu proyek tol kalau tidak salah, dia membuat pernyataan yang cukup tegas soal itu. Kemudian yang hal yang berikut yang saya lihat juga perlu menjadi perhatian bahwa pernyataan itu tidak cukup dengan pernyataan itu saja seharusnya. Seharusnya sudah mulai ada tindakan untuk menghentikan kegaduhan ini. Dan tetapi juga di dalam kegaduhan ini harus diambil substansi kebenaran dari proses kegaduhan ini. Ya, dan dari para menteri yang berpikir kan pasti tidak semuanya salah kan? Betul. Yang harus dihukum adalah yang salah. Betul. Karena itu jangan sampai kegaduhan ini kemudian berakhir begitu saja dalam hal ini sudah demikian. Atau ya kalau ribut semuanya yang ribut saya ganti, tidak benar juga gitu. Tetapi harus dicari yang benar siapa yang salah siapa. Karena saya lihat juga memang beberapa menteri mereka mempunyai sikap terhadap kasus-kasus itu, dan dia yakin bahwa apa yang mereka sampaikan itu betul, meskipun mekanisme dan prosedur itu tidak betul. Tapi ada keyakinan tentang kebenaran dalam sikap mereka itu. Sehingga di sini saya kira presiden beralih melihat persoalan-persoalan ini, sehingga tidak kemudian mengambil suatu sikap yang ya kalau boleh saya katakan fatalistik, yang kemudian ya semua selesai,
atau diam semua atau semuanya keluar. Oke. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Dan saya mau ke Pak Jo dan Pak Johan. Anda dulu pernah ikut kajian tidak? Hadir ya, ketika saya diikuti politik sesopres ya. Pasti pada zaman Pak JK saya 4 tahun, kemudian zaman Pak Mudiono 1 tahun. Itu hadir di rapat kami ya. Di sana rapat kabinetnya waktu itu Pak SBY. SBY ya. Itu di antara menteri ya sering juga terjadi perbedaan pendapatnya. Bahkan itu ada sampai konflik fisik itu saya pernah lihat tuh. Mungkin gak banyak tahu ya. Kalau dicontoh itu ini pengalaman ya. Dan saya menyaksikan dengan mata kepala. Sampai gimana kalau itu? Ya begitu apa namanya sakit hati atau tidak menerima mungkin ya. Mereka setelah rapat. Sebelum dimulai, sebelum dimulai udah panas-panasan gitu kan, mungkin warming up kan. Nah, lalu itu ada Menko yang memisahkan, gitu kan. Tapi itu Menko yang memisahkan. Jadi bukan Menko yang lain, kan? Jadi beda Menko dulu ya. Sampai seperti itu. Tapi kan tidak terbuka ke publik. Nah, itu bedanya. Jadi boleh kasih news kan? Ya. Menteri apa saja? Ya, kalau tidak usah nama. Pokoknya yang ngurusin administrasi pemerintahan, administrasi macam-macam lah ya kan. Ya jadi begitu. Dan siapa ya yang ngurusin ya kayak juga sih itu. Tapi itulah mungkin soal nama itu. Tapi itu sebenarnya orang berbeda pendapat di kabinet yang sistem presidensial. Terus itu harus diselesaikan oleh presiden sebagai chief of executive. Nah, jadi itu kan sampai laporan itu kemudian kepada presiden pasti. Dan kemudian sudah itu diselesaikan. Yang kedua, pelajarannya tidak bocor ke publik. Nah, sehingga dibaca oleh masyarakat bahwa kabinet ini solid, kabinet kompak, ya kan? Nah, itu mungkin pernah terjadi. Dan konflik-konflik di antara menteri itu juga lumrah sebetulnya, ya. Nah, kalau pengalaman saya di Kemdagri waktu jadi Dirjen Oda, itu Pak Gamawan juga sering sebagai Mendagri tidak terima itu dengan pendapat-pendapat untuk yang lain, ya, gitu kan. Nah, lalu terjadi berbagai macam situasi yang panas, tapi kita selesaikannya secara administratif, misalnya kita surati itu menteri, ya kan, surat. Nah, jadi itu dari antara menteri. Itu kan cara-cara bekerja yang demokratik ya. Itu dia. Nah, jadi dan mungkin juga waktu itu kepemimpinannya Presiden SBY yang ada gaya tentara sedikit itu kan sering memberi direktif. Nah, jadi begitu rapat-rapat dia langsung kasih karena peluang dalam ketentaraan biasa kan rapat itu disebut rapat padahal itu briefing. Atau tidak ada jadi semuanya lalu di kalau di sipil atau di rapat tempatnya Pak Andrea, Pak Erwan di Dekan pun agak itu sih calon itu. Ya, coba. Ini press TV. Iya. Jadi kayak parlemen pindah di kabinet, ya kan? Nah, yang tadi Bung Ican sebut itu. Itu pengalaman yang lalu. Saya kira memang mungkin yang juga penting sebetulnya memang kita punya nggak tuh Bung Andre ya sistem kabinet kerja kita ini code of conduct itu bagi para menteri Seharusnya. Nah, oke ya. Jadi ya harus ada itu sehingga dan kemudian juga ada sistem. Oke, walaupun juga sebenarnya ada yang it goes without saying. Jadi dalam peradaban kan tidak semuanya harus berbeda positif. Orang dilarang untuk melakukan misalnya kencing di tengah jalan kan nggak ada undang-undang. Tapi kan hanya orang gila yang tidak boleh beradaban melakukan itu. Nah, saya kira mungkin nanti kita akan bahas selanjutnya. Sudah bergabung juga Pak Mirza Lamsa, seorang pengamat publik. Selamat pagi. Pagi, Pak Ican. Pengamat publik, publik. Kita buka dulu. Ya, sekarang Pak Andreas dari Perjuangan dan Pak Johan tadi langsung gas kencang.
saya walaupun beliau dengan psikologi tapi tidak berarti mau ngadu-ngadu enggak. Dr. Erwan Purwanto ini dengan fisipol yang saya saksikan mendoktorkan dari kawan-kawan saya ya kuliah 7 tahun 8 tahun kalau nggak dipilih dengan Pak Erwan ya jadi dokter. Mas Erwan, ini perkara sederhana atau sebenarnya ini ada soal yang mungkin dulu ada yang mengatakan kepada saya bedanya mungkin zaman Pak Harto itu mereka punya kemampuan teknokratik yang tinggi sehingga dan mungkin juga perbedaan dengan sekarang dan media lebih terbuka. Tapi barangkali saya tahu apakah itu benar bahwa kemampuan teknokratik para menteri zaman Pak Harto lebih tinggi dan sekarang enggak. Tapi ada sih melihat dari sumber. Ya, saya kira sepakat dengan yang disampaikan Pak Jo tadi ya, bicara bahwa perdebatan sesama menteri itu sebenarnya hal yang sehat dan positif. Memang tujuan akhirnya nanti adalah sebuah keputusan yang baik. Jadi perlu ada perdebatan. Nah, persoalannya memang perdebatan ini mestinya tidak dibawa ke ranah publik, sehingga tujuan positif untuk menghasilkan keputusan yang terbaik itu langsung dirasakan masyarakat, tetapi tidak membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Nah, menurut kami sebetulnya mekanisme untuk mengelola ini relasi antar menteri, relasi antar menteri dengan pimpinannya dan presiden ini bisa dikembangkan. Paling tidak ada 3 mekanisme yang harus dipikirkan gitu ya. Yang pertama, kita sudah paham ada aspek manajerial. Menteri-menteri yang sudah diatur apa yang menjadi tusinya, apa saja kementerian ini tugasnya apa, itu tugasnya apa, bagaimana Jelas, sudah itu aspek manajerialnya. Kita sudah punya undang-undang menteri ya, dan itu mengatur. Saya kira semua menteri harus paham itu bahwa tinggal dibaca. Tinggal dibaca dan tahu posisi masing-masing antara satu menteri dengan menteri yang lain. Saya kira itu harus jelas mekanisme komunikasinya, koordinasi proses pengambilan keputusan. Yang kedua, aspek leadership dari single chief executive ini. Presiden itu sebagai pimpinan dari semua itu, sehingga para menteri juga harus sadar, harus paham posisi bahwa menteri adalah bawahan presiden. Jadi dia saya kira tidak bisa melangkahi presiden, kemudian tidak bisa bicara kemudian bertentangan dengan sesuatu yang diputuskan oleh presiden. Kalau presiden sudah berikan instruksi, mestinya harus patuh pada presiden. Jadi harus ada posisi. Nah, tapi di atas itu semua ada tadi yang kita sebut sebagai faksun, pantasan gitu ya. Jadi ya sudah ada aturan main dalam level manajerial tadi, undang-undang, ada leadership presiden yang nanti akan memberikan instruksi, mengambil keputusan, meneruskan atau memutus tadi, itu otoritas presiden. Kita tahu presiden punya otoritas, punya hak untuk mengangkat, memberhentikan seorang menteri. Nah, tetapi di dalam relasi yang seperti itu, faksun menjadi suatu. Oh, ini pantas, ini tidak pantas. Artinya kalau benar ya kalau saya bilang, saya mau orang Jawa, kalau saya pakai istilah Jawa, benar, mbok ya, oh, benar. Oh iya, mana yang jadi ya, tidak setuju boleh saja, tidak sependapat boleh saja, tetapi harus bagaimana cara yang pantas sebagai seorang menteri gitu ya. Karena menteri ini menjadi teladan masyarakat kita. Ketidaksetujuannya juga harus diekspresikan dengan cara yang elegan gitu ya, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Menteri bukan seperti orang bertanyakan yang boleh berbicara sesekalinya, Atau pas jadi menteri harus menyesuaikan. betul. Jadi ya itu tadi harus ada posisi tadi bahwa dia adalah orang yang menjadi penting dipandang, membuat keputusan mewakili kepentingan publik. Pada saat yang sama lalu dia juga punya atasan namanya presiden, dan pada saat yang sama harus paham faksun di tengah-tengah masyarakat, cara berkomunikasi, cara bersikap yang menurut masyarakat itu pantas itu bagaimana. Itu saya kira. Jadi kalau bahasa konstitusi itu bukan pejabat tinggi biasa, ya kan? Jadi konstitusi kan pejabat tinggi biasa. Nah, Ada salinannya kan? untuk di penjelasan dasar itu Itu saya lihat Pak Jo mengirimkan ke kantor menteri-menteri. dan kita kirim ya. Mungkin lupa baca. Anda siapa ya kan? Anda bukan pejabat tinggi biasa. Jadi
ampas tadi, maksud tadi itu menjadi sangat dituntut gitu ya, karena dia posisinya bukan seperti saya seorang dulu ya dirjen, bukan lebih, karena dia bosnya dirjen kan. Jadi kalau kita pejabat tinggi, dia ekstra pejabat tinggi negara. Nah bayangkan kalau kelakuannya itu kelakuan kayak orang pinggir jalan, nah itu kan repot. Mas Erwan, tadi soal yang menarik dari Pak Andreas adalah yang perlu di publik ini kaum profesional apa profesional, walaupun juga ada antara dua menteri Marwan Jafar dan Menteri Pramono dan sekretaris kabinet Pramono kan orang partai itu, tapi kan sebetulnya menteri-menteri dari partai punya penopang, punya penjamin lah. Kalau menteri Pramono kan jaminannya adalah kemampuan dia, profesionalitas dia, dan itu yang sedang dipertaruhkan. Apa yang sedang dipikirkan oleh atau sebenarnya istilah itu juga salah? Begitu orang bisa masuk dalam orbit sebagai pejabat setinggi menteri, sebetulnya dia politisi biasa. Cuma bedanya nggak pakai seragam kayak Pak Andreas. Ya saya kira ada yang menarik kalau tadi disampaikan bahwa mengapa justru yang disebut kaum profesional yang gaduh di publik gitu. Saya kira barangkali kalau dianalisis ada kaitannya dengan overconfidence sebagai orang yang profesional. Karena orang profesional itu kan percaya diri dengan profesionalitasnya, dengan pengetahuan yang dimilikinya gitu ya, sehingga dia terbiasa untuk menyampaikan posisinya itu secara lugas. Tetapi harus didapat bahwa ya mereka dulu profesional di luar boleh menyampaikan secara lugas, tidak usah pakai yang kali-kali itu betul. Tapi begitu dia masuk menjadi seorang pejabat tinggi yang tidak biasa, nah ini faksun tentang bagaimana cara bersikapnya dengan dapat ini penting. Kalau di balik layar, artinya di dalam perdebatan di dalam kabinet, sidang-sidang kementerian, sidang kabinet, saya kira tidak ada masalah. Para profesional ini bisa dengan lancar menyampaikan dapat. Tapi begitu di depan publik, saya kira justru profesionalitasnya ini yang ditunjukkan dengan cara yang baik. Oke, dan pemikiran Silakan Pak tapi juga jangan sampai di balik para profesional ini ada demand behind the screen. Karena kalau saya perhatikan juga ada beberapa agak ngotot yang udah agak berlebihan. Nah, saya sepakat dengan bahwa ada beberapa yang karena mau menunjukkan profesionalitas tersebut, tetapi ada batasan-batasan profesionalitas itu gitu. Kalau politisi jelas dia akan kembali pada partai dan bosnya kelihatan gitu. Tapi jangan sampai ada bos-bos yang tidak kelihatan di balik para profesional. Nah ini yang saya pikir ya kalau ini terjadi, saya kira maksud Anda para menteri itu merupakan proksi dari orang-orang yang tidak menjadi pemimpin partai, tetapi mereka punya kontribusi dalam pemilihan presiden, memenangkan Presiden Joko Widodo dan Presiden. Ya di dalam teori politik Giovanni Sartori dia bilang ya di dalam panggung politik itu banyak aktor-aktor, di atas panggung politik itu banyak aktor di belakang yang tidak kelihatan, tapi seringkali lebih mengatur daripada aktor yang kelihatan tersebut gitu. Dan itu banyak terjadi di negara-negara, terutama negara-negara sedang berkembang seperti kita ini. Nah saya kira ya Pak Erwan ya bisa terjadi betul, tapi yang lain jangan sampai itu terjadi. Malah tidak profesional. Malah dia membantah dulu pada sendiri. Pak Mirja, ya selain Anda banyak dari konsultan di berbagai institusi pemerintah, teman Anda beberapa juga jadi menteri. Apakah memang mereka begitu jadi menteri ada tak kuat badan, betul badan. Jadi tadi kan disebut Pak Johan Masadokan, eselon 1 adalah pejabat tinggi dalam jajaran birokrasi. Di atas itulah menteri kan. Nah mungkin apakah ini dalam birokrasi itu ada problem antara orang yang tiba-tiba begitu masuk ke posisi dia ternyata mengelola sumber daya keuangan yang begitu luas dan akhirnya seluruh kecerdasan profesionalnya yang dipupuk selama puluhan tahun itu
ambruk dan dia akan menjadi makhluk kekuasaan biasa. Ya, terima kasih. Saya kira ya kalau saya lihat dari kawan-kawan gitu ya yang sekarang itu ya memang harus saya undang-undang dasar itu benar gitu, bahwa dia bukan pejabat tinggi biasa. Karena itu sikap dan perilakunya juga harus berbeda. Tetapi persoalannya memang ada beberapa, mungkin banyak, terlalu banyak kalau sekarang ini gitu kan. Ada menteri-menteri yang memang tidak menyadari posisi itu, sehingga ketika dia masuk ke dalam kabinet sebagai menteri, dia memposisikan diri nggak jelas menurut saya ya. Suka bertindak overacting, ya kan? Ada juga yang tidak tahu patok dari kalau tanah ada patok tuh. ya, Ada kita bilang itu tanah kau sana patok belakang itu. Jadi sepertinya kalau memanfaatkan panggung itu untuk sesuatu yang lain, ya sesuatu yang lain itu apakah ada orang aktor di belakangnya atau hanya untuk kepentingan pribadi itu soal lain. Tetapi ada agenda yang di luar porsinya dia itu kan kelihatan kan di beberapa kementerian itu yang saya lihat sangat kelihatan, sehingga maunya merepotkan dirinya sendiri gitu kan, janji gitu kan, honorer diangkat di PNS enggak kan gitu ya. Contohnya kan itu contoh ya, tapi terlalu janji. Saya sih setuju honorer itu tidak bisa diangkat otomatis di PNS karena itu banyak kekacauan di belakang pengangkatannya. Tapi dia janji kan, itu kan janji yang orang bilang menteri harus bekerja walaupun dia adalah makhluk politik, dia bekerja dalam rigiditas sektoral ya. Ya, secara sektoral yang rigid. Nah, saya ingin melihat juga dalam ini terakhir kan antara ada dua menteri yang menurut saya sudah kelewatan, sudah kayak anak-anak berantem di depan umum gitu kan. Tapi presiden kemudian mengatakan ini yang penting satu visi dengan dia. Nah, saya ingin bahas soal visi ini. Apa sih yang dimaksud dengan visi presiden sebenarnya? Hari ini saya kalau rujukannya Kompas, hari ini Kompas presiden mengatakan jangan ada menteri yang mendahului presiden. Anda tahu nggak yang maksud siapa? Iya, saya nggak tahu yang dimaksud oleh presiden siapa. Mendahului gitu kan. Kalau dari dua yang bertempur ini bisa jadi kedua-duanya mendahului, saya nggak tahu. Kan itu kan kita jadi menentukan. Tetapi yang pasti, ya kan, kalau kita bicara visi itu adalah sesuatu titik yang ingin dicapai secara bersama, dan itu secara formal bisa diungkapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan. Tetapi saya lebih tertarik dengan pendapat Kenichi Ohmae. Dia katakan visi itu akan terlihat secara fisik. Jadi kalau kita masuk ke satu kota, maka di kota itu banyak sekolah-sekolah bagus, banyak perguruan tinggi bagus, maka bisa dikatakan bahwa kota tersebut memiliki visi pendidikan. Kalau banyak pabrik, berarti visi industri. Kalau banyak destinasi wisata, berarti itu visi wisata. Nggak usah baca dokumen, kita bisa lihat. Nah, saya khawatir ini kan, dengan kegaduhan DPR gaduh, partai dibikin gaduh, kabinet gaduh. Ya kan tadinya gaduh kan berturut-turut nih kan, gaduh. Jangan-jangan nih pemerintahan nih visinya visi gaduh, gitu kan? Kan begitu kan? Kalau DPR gaduh di seluruh dunia itu biasa. Ya, tapi kalau kabinet presidensial gaduh itu tidak khas kita. Itu tidak biasa. Perlu ada pemilih. Jadi saya kira ini harus dibedakan. Karena di parlemen itu isinya macam-macam. Isinya ya fraksi dan ya. Tapi di kabinet itu memang macam-macam. Dan komandan dari fraksi. Dan boleh ada fraksi. Dan harus dilihat juga implikasi sebenarnya dari kita harus melihat bahwa birokrasi kita itu kan masih sangat politis. Ini saya sering memperhatikan. Apalagi pilkada. Birokrasi kita tuh ganti kepala daerah, ganti kepala dinas. Kalau di kabinet, kalau yang saya lihat, kadang-kadang baru isu aja, gitu. Isu bahwa akan ada reshuffle, itu di bawah tuh udah mulai lawan-lawan menteri tuh.
Gitu kan? Itu budaya yang harus dulu Pak Jo. Kita istirahat dulu iklan ya. Dr. Hendra Johan, seorang birokrat pensiunan. Mohon maaf, ini bukan memang itu istilahnya netral. Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan mantan Deputi Politik Kantor Wapres, dan juga masih ada Pak Andreas Pereira, Ketua DPP PDI Perjuangan. Saya ke Dr. Erwan dulu. Saya lanjut Dr. Erwan karena beliau akan pergi dulu mau bicara penerbangan. Pak Erwan, tadi kan kita bicara soal otonomi itu sosok profesional dan politisi, seakan-akan kalau ahli itu ada profesional dan kalau politisi masih tidak ahli. Padahal kita tahu dulu di zaman Bung Karno ya ahli semua orang partai gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, tetapi barangkali publik sekarang pun juga tahu mereka tidak akan menilai orang dari mana, tetapi kan hasil kerjanya saja. Nah, soalnya adalah dalam di presiden sendiri, presiden punya tubuh yang kita sebut saja sebagai circle kepresidenan. Di situ ada sekretaris presiden, di situ ada mensekjen, dan di situ ada kepala staf presiden. Masa itu tidak cukup untuk membuat manajemen pemerintahan dan atau lebih kecil lagi manajemen kabinet kita relatif lebih mulus. Apakah di tiga kaki itu politis atau ini sekedar tidak terampilan? Ya, tadi ada tiga hal yang saya pakai untuk memulai para menteri. Saya kira aspek manajerial tadi sudah jelas, ada undang-undang, presiden juga punya perangkat, ada Senmek, ada Setkap, ada SP, yang maksudnya ini yang mengkoordinasikan hubungan antara para menteri di dalam koordinasi kemudian pembuatan keputusan. Tetapi memang implementasi dari berbagai macam aturan itu ada di tangan presiden, sehingga aspek kedua yang bisa saya sampaikan adalah tentang leadership. Bagaimana kemudian presiden sebagai single chief eksekutif di atas semua para menteri itu kemudian bisa menggunakan kewibawaannya, leadershipnya untuk memutuskan, untuk memberikan direction. Para menteri harus begini, para menteri harus begitu. Ada mekanisme untuk memberikan teguran misalnya. Meskipun tegurannya tidak harus depan publik dan itu juga justru tidak akan produktif. Presiden menegur menteri depan publik seperti media dan sebagainya. Saya kira langsung dipanggil dan diberi teguran, dan di atas itu presiden memang punya otoritas. Kalau memang diingatkan, ditegur, dibenarkan tidak bisa, ya berarti sebenarnya presiden bisa mengganti para menteri yang susah untuk diatur, yang tidak bisa di posisi yang sama. Nah, ini saya kira harus ditegaskan sebagai simbol dari leadership presiden kita ini. Kalau memang tidak secara lagi dengan presiden, yang mohon maaf, berarti terpaksa harus maksud saya begini, misalnya dalam kasus komunikasi politik ya, kita tahu ada menteri Mesesnek yang orang baik itu, karena saya kenal tadi, terus ada juga kepala staf presiden juga kita tahu orang baik, dan ada Sekap yang orang kaget atau juga banyak manajer yang baik sewaktu menjadi sekjen partai. Nah, tapi kan presiden harus dibentengi dengan tidak langsung menangani isu ini. Maksud saya begini, walaupun mereka mungkin sejajar dalam derajat kementerian, tapi kan mereka adalah instrumen paling dekat dari presiden. Satu mengurusi urusan dengan lembaga-lembaga negara, satu urusan dengan seluruh urusan presiden di luar kabinet, misalnya kepala staf presiden, dan kabinet dan sekretaris presiden. Kenapa mereka tidak menjadi satu tim yang menjaga sekaligus membentengi dan bahkan ikut menyerang jika presiden goyah kewibawaannya di depan publik? Ya, saya kira memang tadi dari aspek leadership, presiden kemudian bisa memberikan semacam proksi kewenangannya kepada orang-orang terdekatnya. 3 orang penting yang dari dekat presiden, menteri sekretaris negara, sekretaris kabinet, dan ketua kantor KSP itu. Nah, siapa kemudian yang kemudian dikasih semacam proksi bahwa ini loh yang sebenarnya saya kuatkan, saya percaya kalau orang ini sudah bicara, dia sebenarnya proksi saya yang itu harus dipatuhi dan akan di backup oleh presiden apapun perkataan dari
quote-unquote menteri senior yang kemudian jadi peraturan presiden, sehingga tidak harus presiden sendiri yang menyampaikannya di depan publik. Ini kan benar ini. Ya. Pak Maksud, Ya. saya yang pengalaman sedikit ya. Ya, ya. Jadi kalau di kabinetnya Presiden SBY itu Ya, siapa? SBY sebagai presiden. Kalau SBY Enggak, ya, kan. Oh, makanya harus SBY dengan Gubernur juga sama. Ya. Itu ada manajemen di kantor kepresidenan. Jadi kalau ada rapat kabinet, kemudian terjadi perbedaan pendapat bahkan tajam di antara para anggota kabinet, Itu biasa itu. itu biasa. Tapi itu presiden lalu kemudian mengarahkan selesaikan oleh Menko. Hanya Menko selesaikan. Menko bikin rapat pertemuan segala macam, lapor lagi tidak selesai. Nah, presiden panggil Wapres selesaikan. Rapat lagi di kantor-kantor wakil presiden. Kemudian mulai merucut biasanya. Nah, kemudian baru kemudian dilapor ke presiden sehingga kemudian dan selesai itu urusan. Sudah selesai kalau di ada Pak Jo sudah sih. Iya. Begitu model ya. Nah, jadi itu yang dilakukan. Saya nggak lihat di kajian sekarang itu. Ya, mungkin susah Saya tambahkan Pada pada zaman Pak Harto ya, terlepas dari bagaimana yang kita tahu bahwa sistem juga berlangsung hidup atau tapi di dalam pemerintahan ada hal efektivitas ya dalam pemerintahan, misalnya dulu disebut dengan kitchen kabinet, di mana kitchen kabinet tersebut ya di situ artinya setback diolah usaha jadi dilempar ke para menteri lagi kalau ada hal feedback yang belum matang ya dikembalikan lagi gitu. Jadi situ misalnya dulu kita tahu ya Pak Sudarmono artinya Pak Sentral di situ sebagai menteri, Pak Menteri senior lah atau plus lah, menteri plus lah gitu. Kemudian Pak Muldiono dan mereka sekian lama dari situ gitu. Dan kalau Ibu Mega gitu, misalnya Ibu Mega mempertahankan Pak Bambang Kesowo karena beliau tahu benar bahwa Pak Bambang Kesowo ini orang yang mempunyai kapasitas di dalam hal itu, sehingga di dalam situasi yang begitu sulit ketika tahun 2001 sampai dengan akhir pemerintahan Ibu Mega, banyak hal dalam manajemen pemerintahan itu bisa terkelola dengan baik. Padahal kita tahu bahwa situasi 2001 sampai 2004 itu situasi yang tidak mudah, transisi yang tidak mudah. Tapi di dalam manajemen pemerintahan relatif berjalan lumayan bagus. Tapi Pak Andreas, kalau kita berkaca ya, biasanya orang suka Amerika lagi. Ya, gimana ya contoh yang gampang kita sebut dan memang mutakhir Amerika. Di Amerika kan kalau kita lihat kantor presidenan, menteri dan segala macam, jelas derajat kesan kalau kita lihat yang muncul adalah juru bicara Departemen Luar Negeri. Kalau yang muncul juru bicara Gedung Putih, kita tahu derajatnya itu kayak apa. Terus kalau muncul menteri luar negerinya atau muncul kepala staf presidenan atau kapan Wapres bicara dan kapan presiden bicara. Jadi saya nggak tahu apakah memang kita belum secanggih itu atau sebenarnya itu bukan ilmu yang susah atau gimana, atau dalam tiga kaki itu terlalu rumit barangkali. Kalau di sana mungkin terbagi dua ke saya, ini sekarang barat timur itu west wing, east wing. Ya, sebenarnya tidak susah juga. Kan sudah ada model-model di dunia, ada banyak model seperti tadi model kan kalau di presidensialisme itu kan model Amerika, model Prancis. Ya kita ada ya itulah mendekati salah satu lah, ya mendekati salah satu. Nah tinggal bagaimana kita mengelola itu ya dengan apa konten yang ada di Indonesia. Tapi ya misalnya tadi pengalaman seperti adanya kantor kepresidenan, nah itu namanya kantor kepresidenan, tetapi seharusnya itulah yang akan mengelola manajemen, kemudian Pak Seskap khusus untuk urusan kabinet, dan kalau dulu zaman Pak Harto Sesdalopa itu untuk khusus untuk pengendalian pembangunan. Saya kira tinggal dibagi di dalam KSB ada KUKP
UKPFA. Nah, sehingga kemudian di situ presiden akan lebih mudah gitu di dalam mengelola proses pemerintahan ini. Tidak semua hal, tidak semua kejadian, semua peristiwa, semua hal itu langsung ke presiden gitu. Dan ini yang terjadi sekarang gitu. Kemudian apa-apa, wah ini bagaimana presiden. Nah terus yang lain-lain yang ada sekitar itu buat apa? Nah itu ini kan apa persoalan tantangan yang kita hadapi sekarang. Dan saya kira dalam posisi ini kita ya harus membantu presiden lah supaya bisa mengelola pemerintahan. Beliau punya rencana-rencana yang bagus, punya niat yang bagus untuk kerja. Tapi jangan sampai presiden menjadi, yaitu tadi saya ingat apa tulisan salah satu kawan Budiarto Sembasi kalau tidak salah yang mengatakan bahwa ya presiden jadi mengurusi banyak hal kecil dari political retailer. Seharusnya presiden itu palingkan, dia ada kepala bukan tangan kaki yang harus berusaha kecil. Dan itu ada dia ada kepala yang pembantunya kan. Untuk apa banyak pembantunya kalau tidak berjalan? Itu kurang lebih seperti itu. Kalau tidak mampu diganti aja orang juga. Anak kecil tidak tahu kalau Harus diganti dong. Pak ada. Ya. Berarti apa? Saya melihat ini Jangan bicara pedes lagi. Kita dari sisi struktur sekarang ada perubahan ini. Saya lihat memang ada ketidakjelasan ya antara seknek, sekap sama kepala staf presiden. Nah ini belum jelas. Kemudian saya lihat juga figur-figur yang didudukkan di sana. Kalau dulu itu kan seknek itu kan orang yang senior yang disegani, ya kan ada Pak Darmono pada zaman Pak Harto, sehingga ada wibawa personal juga ya, dan penguasaan medan yang cukup kuat juga secara politik. Itu saya kira juga berpengaruh dalam pengelolaan kabinet ini, ya kan. Saya nih dapat bocoran dikit-dikit kan, kalau pokoknya gini, ada di awal-awal ada menteri, kan, kemudian ngirim surat sama presiden kepada menteri lain, yang kemudian isinya itu kelihatan sebenarnya ini pasti bukan dari presiden, kelihatan, tapi minta. Nah kalau ketemu menteri yang punya yang punya postur politik dan kewibawaan dan pengalaman politik yang tinggi, ketemu sama dia bilang begitu dia terima surat, dia sobek surat masukin ke sampah. Kemudian dia temuin menteri yang kirim surat. Ini yang beneran itu dikata presiden, kan? Ditegur langsung. Sekali lagi, kemudian ternyata memang bukan. Nah, terus diomongin, kalau sekali lagi Anda mau bicara melakukan hal yang semacam itu, saya bawa ke kabinet. Nah ini kan sebetulnya nggak perlu ngomong ke pers kan, bisa diselesaikan berdua, dan juga tidak perlu juga dibawa ke kabinet. Nah, hal-hal yang semacam ini kan butuh itu tadi pejabat yang mempunyai kesadaran bahwa dia pejabat tinggi yang bukan biasa, gitu, ya kan? Lebih dari yang biasa itu pejabat tingginya. Karena itu dia juga punya perilaku, punya respon terhadap suatu masalah itu juga respon yang tadi, yang faksunnya jelas, gitu ya, gitu loh. Nggak hanya main labrak aja. Nggak kebocoran ke media. Kalau saya lihat, setelah dibocorkan ke media kalau sekarang nih, kalau kita sebut antara Rizal Ramli dengan Sudirman Said, saya lihat mereka berdua itu masing-masing udah kayak tim sepak bola. Jadi masing-masing ada supporternya gitu. Yang nggak ada yang rasional, satu juga menanggapi. Gitu. Yang satu menganggap ini dong, yang satu menganggap lawannya pasti sudah salah. Begitu juga sebaliknya. Gitu. Padahal ruang publik itu kan kita mengacu pada tadi kasus Presiden SBY, Menko-nya mendamaikan. Berarti kan Menko-nya harus mempunyai wibawa tertentu. Gitu. Kalau umpamanya Menko-nya sudah tidak punya wibawa, ya menurut saya presiden harusnya ganti, atau kedua-duanya ganti gitu loh. Jadi presiden harus bersikap, nggak dibiarkan seperti seperti di awal Pak Andreas juga katakan dalam pertikaian itu kan tidak seluruhnya salah, jadi tidak harus ditumpas dua-duanya. Karena misalnya kita lihat dalam kasus Marwan Jafar dan Prabowo, kan Marwan Jafar muncul dulu di publik.
dengan kekesalan terhadap Garuda dan bla dan snowballing dan Romano akhirnya menyetop itu dengan satu tweet. Ya tapi Mas Pram nggak sebut nama. Iya betul. Ya, Betul. Saya kira juga tidak pantas ya. Saya kira itu juga tidak pantas dilakukan oleh walaupun tidak sebut nama, tapi semua orang tahu. Gitu. Kalau dia menegur Anda, tegur langsung aja sih. Dia that's politics. The beauty of politics. Nah, itu kan jadinya menggenitan politik, jadi menekankan kepada politik. Katanya sekarang kabinet mau menekankan kepada kerja-kerja profesional. Atau begini, misalnya ini saya sekalian nanti Pak Erwan dan Pak Jo mau meninggalkan kita, Pak Jo mau mengajar, Pak Erwan coba di Jogja mungkin mengajar juga. Pak Erwan, misalnya dalam perjalanan terhadap pribadi, misalnya kalau kita baca ulang, misalnya ada menteri yang dikatakan berkelingan, agen asing, agen pengusaha, punya geng, mafia, segala macam. Itu kan juga apa ya, terlalu keras gitu untuk mendiskreditkan. Dan mungkin juga pada kasus lain ada akrobat dengan mendatangi sebuah tempat dan membawa media dan menggeruduk ini itu. Saya kira apa yang bisa Anda sampaikan sebagai orang kampus gitu agar ini mata masyarakat sekarang berbeda dengan mata masyarakat dulu. Terlalu terbuka seperti di akuarium, kalian gimana, Pak? Ya, saya kira sepakat ya. Jangan-jangan kita ini lebih liberal dibanding dengan negara yang liberal ya, adopsi liberal. Misalnya, saya tidak liberal. Iya. Liberal kalau dia maju, kalau cuma bebas biasa mungkin jadi anarkis ya. Jadi anarkis karena misalnya di dalam kasus menyampaikan keputusan strategis, kalau tadi pembicaraan menyebut contoh di Amerika itu jelas. Di Amerika presiden saja yang bicara di depan publik, tidak kemudian rebutan panggung. Menteri juga yang tampil di depan publik karena jelas posisinya menteri adalah pembantu presiden. Jadi dia ini membantu saja, yang menyampaikannya, mengumumkannya, berkomunikasi dengan publik mestinya presiden atau jurubicara presiden. Saya kira itu jelas. Nah, di Indonesia ini nampaknya menteri ini tidak sadar posisi lagi. atau semua merasa presiden. Ya semuanya ini berebut panggung ingin kemudian membayangkan itu tadi rivalitas. Jadi menteri menjadi rivalitas, ingin mendapatkan poin-poin politik, sudah berpikir terlalu maju gitu ya. Ini yang saya kira Indonesia ini perlu ditata ulang lagi. Bagaimana tradisi yang dibangun? Betul, tradisi yang bicara di ke publik itu presiden, kemudian jangan menteri berbicara Sekarang sebesar. tuh ada juga jurubicara presiden ya. Atau mungkin ada dibagi tugasnya apa saja. Misalnya pada titik ini Mas Pram yang bicara, pada titik itu, atau mungkin mensersetnya karena memang tipikalnya tidak banyak bicara tapi lebih administrator dan benar-benar diam saja. Kepala staf presiden benar-benar kepala staf dan juga bicara itu. Betul. Harus seperti itu. Saya empirik lagi. Ya. Pengalaman pemerintahan lalu ya. Itu Ini kan ada undang-undang. begitu selesai rapat kabinet, langsung presiden kasih arahan. Yang ke pers adalah si Anu. Begitu. Saya ikuti ketika zaman SBY. Ya, jadi langsung diarahkan si Anu yang bisa sesuai dengan bidang. Pak Anto kan Wakil presiden itu, ya kan? Itu protap itu nggak pernah tidak seperti itu. Nah, cuman bagi saya konsen saya sekarang itu sebetulnya ini kan mau dibiarin aja terus atau kita harus hentikan. Kan ini bisa menimbulkan efek yang serius, ketidakwibawahan presiden maka publik. Oleh karena itu maka saya pikir ini perlu misalnya ada semacam code of conduct yang kode etik yang harus dibuat tertulis karena ini aktor-aktornya aktor yang genit, yang aktor-aktor yang tadi yang nggak paham pemerintahan apa ya kan? Ya, boleh kalau Banten boleh. Nggak tahu etika, ya kan? Fatsun. Kalau gitu kita pagar. Nah, pagarnya apa? Pagarnya itu tadi code of conduct itu biasa for highly ranking official. Ya kan? Yang salah dia karena juga belum mudeng gitu ya kan? Ya udahlah. Nanti kalau udah kabinet kerja berikutnya baru ya pakai itu saran saya membayangkan orang menyusun tertib. Oke, kita mau jurnal 9. Pak Jo akan meninggalkan kita setelah
setelah ini mungkin saya cerita satu sesi lagi untuk Pak Edward tidak sebagai waktu. Pak Edward, terima kasih waktunya. Kita terima kasih dan masih ada Jas Ferreira dan juga dan mungkin kita akan lanjutkan diskusi kita tentang apa tadi judulnya? Kabinet bertikai apa langkah Jokowi? Ya, kita kembali lagi dengan acara kita setelah jurnal 9 Dr. Herwan Agus Purwanto. Saya ingin lanjutkan dengan Anda berkaitan dengan apa namanya iklim yang tercipta, karena kalau menteri itu saling serang dan tidak bisa didamaikan, maka problemnya bukan hanya buat kita tentu masalah besar buat negeri ini, tapi buat investasi kan tidak ada negara yang hidup dalam isolasi dan tugas kita semua, bahkan masyarakat diminta, apalagi pejabat tinggi, untuk menjaga kesan kita di dunia internasional. Karena toh seluruh pekerjaan kita adalah mencari kerjasama daripada memperlihatkan kesan bahwa negeri ini jangan bawa ke sini uang kau, karena uang kau tidak akan dikelola oleh orang yang kredibel kan gitu. Itu kan pesan yang bisa muncul di permukaan dan tidak disadari oleh Pak Edward. Ya, saya kira memang saat ini yang kita butuhkan juga sinergi dari seluruh kementerian, karena dunia sedang dalam kondisi yang tidak sehat, ekonomi di mana-mana sedang bermasalah, dan Indonesia saya kira perlu menjaga kondisi stabilitas politik ekonomi. Sehingga para menteri sangat penting untuk tadi bersinergi. Nah, adanya situasi gaduh ini kita akan menunggu leadership dari presiden, dan saya kira sangat yakin dengan kemampuan presiden ya untuk mengambil keputusan sulit yang sudah ditunjukkan dari track record paling tidak hampir 1,5 tahun kepemimpinan beliau sebagai presiden. Nah, ini saya kira saatnya presiden menunjukkan leadershipnya tidak hanya dengan statement di media, tapi langsung membuat action, membuat keputusan agar situasinya menjadi kondusif, produktif untuk pembuatan keputusan. Dan ya, kalau keputusannya seperti apa? Apakah menjawab menteri yang menyerang atau keputusannya justru mengganti menteri yang enggak? Ya, saya kira kan teguran sudah disampaikan. Menurut saya ini harus ada semacam hukuman terakhir gitu ya, bahwa Anda upaya dengan presiden dengan aturan main sudah SP3 sudah ada SP3, sudah tinggal terakhir. Kalau tidak upaya pada arahan presiden, pada aturan main yang disepakati dalam kabinet, ya mohon maaf, Anda mungkin tidak akan ikut di dalam kapal bersama ini gitu ya. Saya kira itu ya. Itu bagi orang-orang seperti Pak Gabriel dan Pak Andreas mungkin terlalu halus bicara sekali gitu. Kalau saya kira kita ikut kita ambil model regulasi sepak bola, jadi ini sudah kartu kuning, ini harus kartu merah. Oke, ada yang lain kan kartu merah. Iya, saya kira itu presiden jangan lagi hanya membuat statement, karena Pak Presiden itu tugasnya memutuskan, menunjukkan leadershipnya. Kalau membuat statement ini kita sama di sini. Iya. Jadi presiden kalau banyak statement presiden itu maksudnya apa? kita sudah tapi tidak kebagian ruang karena statement sudah diambil presiden. Jadi saya kira presiden harus segera action, menunjukkan kualitas karakter dari leadershipnya, bahwa dia memang in control. Ya, memang dari dan itu harus diperlihatkan dalam postur politik kan? Betul, harus ya tadi keputusannya yang memang konkret, tidak ragu-ragu dan firm memutuskan. Kalau memang menteri tidak mengikuti arahan, yang mohon maaf tadi kata Andri, apalagi kalau misalnya menterinya tidak punya latar belakang partai politik atau tidak di-endorse oleh partai politik, kan gampang sekali sebetulnya, kecuali ada tadi aktor-aktor itu bilang kemuliaan seperti ada tadi Pak Edward. Ya, bahkan saya kira dari lesson learned, reshuffle pertama kemarin, semuanya yang akan ada lagi. Itu kan presiden juga firm ya, berani meskipun menteri dari partai politik, tapi kalau kinerjanya kurang baik juga sering membuat kegaduhan, presiden berani. Yang penting kan ini mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait atau yang menjadi asal partai politik sang menteri, apalagi yang profesional. Saya kira itu akan jauh lebih mudah karena tidak akan membuat tensi hubungan antara presiden dengan
partai pendukung presiden atau partai koalisi. Ada usulan, saya dengar dulu PDI Perjuangan sudah merasa bahwa tahun-tahun ada reshuffle, sehingga sekarang ini kira-kira begini, orang-orang dari Perjuangan bisa katakan, so we told you, ini kejadian kan, bukan ganti dari dulu, itu gimana? Ya sebenarnya mengucap berjawab sendiri gitu. Saya kan bukan bertanya. Pak, ya buat PDI Perjuangan sudah beberapa poin kemarin sudah disampaikan. Misalnya ada menteri yang oleh DPR direkomendasikan untuk tidak dan tidak kalau presiden tidak mengganti menteri ini tidak boleh atau tidak akan diundang lagi untuk rapat di DPR karena ada beberapa kebijakan yang sudah elementer. Kalau tidak salah menteri Rini Suwarno dari BUMN itu kan sudah direkomendasi oleh komisi oleh DPR karena PDI Perjuangan itu kan semua DPR kan terdiri dari berbagai fraksi yang ada di situ dan itu keputusan DPR sehingga ini kan perlu menjadi perhatian. Kenapa? Karena menyangkut kabinet kerja ini masih lama. Tapi Ibu Mega tahu keputusan DPR apa? Ya jelas lah. Itu artinya itu rakyat yang tahu, semua orang yang tahu apalagi Ibu Mega. Dan proses dari Ibu Mega sudah Ibu Mega sudah dengan sikap fraksi yang ada di sana. Artinya proses itu sudah berjalan kan, artinya sudah keputusan bahkan di paripurna. Kemudian hal yang lain kalau kita lihat di dalam proses ini juga artinya menyangkut efektivitas atau bagaimana kinerja dari kabinet. Ini kan kita lihat setiap presiden ini kan ketika dia dilantik presiden dan wakil presiden, gitu ya. Ketika mereka dilantik kan rakyat mempunyai harapan yang sangat tinggi. Ekspektasi publik ketika itu sangat tinggi bahwa akan ada percepatan di dalam perubahan-perubahan politik yang dan ekonomi sosial yang akan terjadi di Indonesia ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam proses presiden beliau kerja keras gitu. Usaha kemari mempersiapkan berbagai macam peluang nanti sebentar ada yang artinya presiden lebih sedikit pidato lah sekarang. Ya betul. Nah sementara kepada level ya tadi pembantu-pembantunya. Nah kita lihat dengan kesibukan itu tadi cari panggung masing-masing. Masing-masing mau membuat panggung juga Harus ditertibkan. Nah, justru itu di sini ini waktunya dan PDI Perjuangan sudah melihat itu sejak beberapa waktu yang lalu. Yang baik ketika reshuffle pertama, ketika di sini juga kita diskusikan. Kemudian ya perjalanan beberapa bulan terakhir toh juga tidak banyak perubahan gitu. Nah dan ini ada kita bisa mengidentifikasi di mana letak persoalan-persoalan ini sebagai penyebab atau trigger dari persoalan. Kalau di sepak bola kelihatan nih. Kalau di sepak bola kan kelihatan. Kalau kita lihat kalau ini pemain atau apa gitu. Sehingga ya kalau ini dia mau main sendiri terlalu banyak boceng-boceng di lapangan tengah, sementara banyak penyerang pemain depan penyerang siap bikin gol dan dia masih boceng-boceng di tengah. Ya. Ganti aja. Dan juga ada pemain yang kelihatan capek, lari tapi nggak pernah pegang bola gitu ya. Itu tidak kasih loh. Kenapa? Kasihan kan dia kelihatan lari tapi nggak ada bola. Jangan-jangan dia lari di tengah lapangan sebenarnya orang dalam permainan yang serius. Oke, kita mau iklan. Ada satu perhatian dikit dari Dr. Erol sebelum pergi. Ya, saya kira ada kolega Anda juga Pak kolega Anda, Pak Jokowi juga kolega Anda seagama. Ya, betul Bung. Jadi saya kira tadi presiden ini harus tegas untuk membuat keputusan menunjukkan karakter beliau. Kemudian yang kedua harus juga mulai tadi mempercayai orang-orang di sekitarnya itu yang diberi mandat untuk melakukan koordinasi. Jadi agar tidak semuanya menjadi langsung presiden yang menangani. Banyak hal strategis yang harus dipikirkan presiden, sehingga presiden sibuk menjadi tukang partai dari pertikaian
para pembantunya yang mestinya tugasnya membantu, membuat presiden sibuk harus mengurusi membebani. Nah, betul. Nah, oleh karena itu saya kira bisa. Tapi setuju nggak tadi Pak Andre mengatakan di kantor presiden harus ada kartu kuning, kartu merah. Siapa yang dikasih kartu kuning bisa kartu merah. Persis, ya. Itu di dalam tadi karakter leadershipnya harus begitu. Kasih teguran, bisa tidak usah harus presiden sendiri, tapi dipercayakan kepada menteri senior. Tolong ini si menteri A di you kasih advice, kasih teguran, dan kasih wapres itu bisa. Bisa wapres, bisa menteri. Saya kira tadi seperti yang disampaikan Pak Andri ya, waktu Presiden Soeharto itu ada wapres dan ada menteri sekretaris negara Pak Soekarno. Wapres ini pernah melerai pertikaian di Ambon dan Poso, menambahkan GAM dan pemerintah masa menambahkan menteri satu orang. Saya kira sangat bisa. Jadi bisa sesuai dengan intensitas tadi ya, intensitas persoalannya. Kalau persoalannya hanya miskomunikasi, masalah koordinasi, itu saya kira tidak harus langsung wapres. Bisa dipercayakan kepada menteri sekretaris kabinet. Atau jangan begitu saja. Kamu saya, orang saya SPS saya lihat jadi di balas. Sampai aja itu ya. Betul. Jangan sampai itu tadi hanya sepele yang hanya ini persoalan komunikasi saja bisa diselesaikan namanya di Menko atau menteri yang diberi proksi kewenangan untuk menyelesaikan itu. Nah, kalau sudah lebih susah lagi ya Wapres bisa diberi penugasan khusus untuk mengurusi koordinasi menteri agar pembantu malah tidak membuat persoalan. Oke, pembantu tugasnya membantu, bukan sebaliknya. Kita lagi. Kita mulai diskusi kita dalam perspektif Indonesia sebenarnya dan center di Google sebagai channel. Tapi kita sejak tadi masih para menteri kita apa sikap atau apa Jokowi, Pak Menteri. Kalau kita kembali pada isu ini kan akhirnya isunya bukan lagi isu teknik atau isu politik. Itu apakah layak presiden harus berganti susunan kabinet? Karena toh kan nggak juga berganti kabinet, tapi walaupun tidak terlalu sering. Sekarang kan kita kira waktunya kemarin sebelum tahun. Nah, sekarang mau sudah awal tahun. Saya kira waktunya mungkin tepat. Ya, ini yang perlu kita lihat dulu kan implikasi. Tadi sudah disebutkan bahwa kalau umpamanya kita langsung di kabinet, implikasinya kan kita punya masalah ekonomi, ya kan, yang harus menurut efektivitas birokrasi, untuk supaya anggaran itu cepat sampai ke masyarakat untuk menstimulus. Nah, itu harus jalan kan. Nah, tadi saya katakan kita ini harus sadar bahwa birokrasi kita ini adalah birokrasi yang sangat politis. Nah, kasus-kasus kegaduhan kabinet ini itu saya yakin itu pasti akan berpengaruh terhadap aktivitas birokrasi. Nah, karena itu ya kalau saya melihat apakah sudah lama atau keseringan atau tidak, kan, itu presiden harus mengambil tindakan tegas. Saya setuju dengan Pak Erwan tadi yang mengatakan ya harus tegas tuh, mana yang harus dikasih kartu merah, mana yang dikasih kartu kuning. Kan, kalau ini kan kartu kuning terus nih. Kartu kuningnya kalau nggak salah sudah 3 kali ya. Kalau dalam sepak bola 2 kali kartu kuning ya kartu merah kan gitu kan. Bahkan ada yang kalau pelanggaran keras langsung kartu merah kan gitu. Nah, ini kan jadi nggak jelas. Pada ujung-ujungnya saya sepakat dengan Pak Deran tadi bahwa ini akhirnya mengganggu kewibawaan presiden. Jadi presiden memang harus memperlihatkan tariknya. Nah, juga saya lihat ini kita sekarang nih presiden selalu ngomong yang penting satu visi. Ini juga apa sih ya? Kekacauan logika yang bisa disebarluaskan gitu kan ke masyarakat. Jadi akhirnya visi itu apa sih gitu kan? Kan pertanyaannya itu. Ada anggota kabinetnya berantem, ya kan? Kemudian tidak ada diambil tindakan satupun, keputusan juga tidak ada, ya kan? Satu sama lain saling tarik menarik. Kemudian presiden mengatakan yang penting satu visi. Nah itu kan kelihatan tidak satu visi. Pasti ada satu yang tidak satu visi. Ya, kan?
dan harus diperlihatkan oleh presiden yang mana. Nggak bisa wisi-wisi. Iya, nggak bisa. Kalau sekarang kan main-main. Nah tadi soal siapa? Ya kalau saya sih melihat figur, kalau dilihat dari figur, yang cocok itu sekarang untuk mengatasi supaya presiden nggak terlalu banyak beban itu ya Wapres. Kalau di level yang problem kan sekarang Menko aja problem kan sekarang kan. Gimana mau mendamaikan? Nah jadi harus level Wapres sudah mengambil alih ini. Kalau dalam ya saya nggak melihat ada figur-figur yang cukup kuat gitu ya di level kabinet sekarang yang bisa menghandle itu. Jadi harus diangkat ke atas, ya kan? Atau ya ganti secepatnya. Tetapi kalau ganti sekarang ya jangan kayak ganti kemarin. Gitu. Saya kira dari awal menteri yang dianggap bermasalah sekarang itu yang memang tidak pantas jadi menteri menurut saya. Apa sih? Masa sih orang yang berperilaku seperti itu diangkat jadi menteri gitu. Dan ternyata terbukti kan gitu. Masuk jadi menteri dia tidak bisa membedakan dia ini menteri atau LSM gitu kan. Walaupun dia tadinya pengamat, tetapi ketika jadi menteri harus beda dong gitu. Harus beda, nggak bisa dong dia menyamakan perilakunya ketika dia jadi pengamat. Jadi untuk kalau mengganti menurut saya presiden juga harus ekstra hati, betul-betul orang yang punya kompeten gitu kan. Jangan sampai nanti ganti lagi ya. Itu jadi kewibawaan presiden juga tergerus. Dan yang penggantian itu juga memilih orang tidak boleh juga sampai 2 tahun. Iya makanya saya katakan harus hati-hati tadi supaya orangnya yang dipilih yang benar-benar orang yang punya kewibawaan pribadi, personal dan juga kewibawaan politik yang cukup. Dan itu kan tidak harus dari partai politik juga, tetapi seorang yang punya apa ya? Yang punya postur akademik atau yang kemudian juga bisa berpengaruh terhadap wibawanya dia terhadap kira-kira kalau politisi yang kayak begitu Pak Andreas gitu ya mungkin ya Pak Andreas cocok segera itu ya. Tapi Pak Andreas ya kalau kita melihat ini kan isunya akhirnya kalau kembali pada pembicaraan kita kan isunya menjadi bagaimana tim presiden itu kan seperti kita katakan tadi di kantor presiden itu ada KSP, kantor staf presiden, ada kantor Seskap, ada kantor Sesnek. Itu betul-betul menjadi benteng sekaligus juga alat penyerang jika presiden terganggu dan institusi. Bahkan jika terganggu oleh kabinet pun maka pilihan pertama mereka adalah membentengi presiden daripada membentengi kabinet menteri kan begitu. Karena toh simbol pemersatu dari sistem politik dan sistem pemerintah kita kan adalah presiden Pak Andreas. Nah PDIP menjalankan apa yang efektif agar ya benar-benar dalam kementerian atau kantor presidenan itu juga rada apa ya aktif gitu. Ya, pertama sih soal ini dulu soal apa yang sekarang ya seperti presiden sendiri itu sudah membuat statement bahwa ya yang penting kalau itu satu visi dengan presiden. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Pandu tadi bahwa jangan sampai kemudian presiden mengatakan seperti itu, tapi masyarakat melihat kok dia punya ini sendiri, dia punya visi sendiri, menteri ini punya visi sendiri. Nanti orang akan bertanya, ya di mana di bawah presiden? Nah kita bicara seperti ini supaya kita apa ya menyayangi dan membantu proses ini supaya kita kemudian ini kalau tidak presiden sudah menyatakan bahwa beliau akan kegaduhan ini seharusnya berhenti. Nah, untuk itu tidak berhenti hanya di dalam pernyataan ini. Harus ada identifikasi dan ada treatment khusus untuk kemudian ini tidak terjadi lagi. Kenapa? Karena itu bukan yang pertama kali. Kalau kita lihat dari perjalanan 1 tahun 4 bulan itu sebenarnya 3 kali. Dan bukan dua antara satu menteri dan menteri lain, tapi
antara banyak menteri dan banyak menteri lain. Jadi apa? Kalau bilang dinamika sudah tidak lagi, gitu. Bahkan di dalam beberapa hal ini sudah gaduh betul. Sehingga imbasnya akan ke banyak hal, ya, banyak hal. Oleh karena itu memang kalau ada yang dikatakan tadi di Kompas mengatakan jangan ada yang mendahului, kan sebenarnya kalau dalam istilah teknis, dalam istilah politik itu namanya subversi. Jadi berbeda dari visi presiden, kan namanya subversi. Ya bisa kita katakan seperti itu, subversi dan infiltrasi lebih dulu gitu. Sehingga kemudian dia sudah bisa membuat keputusan atau tindakan gerakan-gerakan tambahan atau para menteri seperti tadi Pak Menlu bilang ya agak mengukur badan bahwa walaupun nanti kita ingin jadi presiden, sekarang kalian adalah menteri. Ya justru itu. Belajar dari anak buah gitu. Betul sekali. Nah, tapi kalau ini dibiarkan, ini kan sama dengan memelihara macan di dalam di dalam istana atau di kandang gitu. Dan jangan sampai ini terjadi gitu. Walaupun macan jarang memakan bagian. Kenapa? Macan jarang memakan bagian. Ya kalau dia kenyang. Jadi kalau dia lapar dimakan juga kan ya. Nah, dan yang kelihatan ini kan kalau dari gerakan-gerakan ini kan ya lapar. Nah, oleh itu memang hati gitu. Artinya ini dalam arti positif untuk proses pemerintahan ini gitu. Karena tadi apa yang komentari atau tanyakan, menurut saya di dalam komposisi ya di lingkaran istana ada Seskap, ada Menseknek, ada kemudian kantor kepresidenan, Nah saya kira koordinasi antara tiga lembaga ini penting untuk memfilter berbagai macam persoalan ini, berbagai macam persoalan membentengi presiden, kemudian juga bicara di dalam posisi sebagai speaker. Kalau kita lihat di sana dalam pengalaman beberapa bulan ini ya, setelah reshuffle kan kelihatan bahwa yang punya laki-laki itu nggak bekas politisi yang adalah Pramono Anung. Yang kedua, direkrutnya seorang juru bicara dari KPK, yaitu jadi ini mereka sudah menjadi lapisan juru bicara. Itu kan tidak perlu ada aturan yang membuat, tapi ada semacam protap dibikin oleh presiden dan menteri praktik dan menteri kepala staf dan juga kan orang yang terbiasa bekerja di dalam diam. Jadi sebaiknya mereka benar-benar digunakan dengan seperti pemain yang jadi back, jangan dipaksa jadi penyerang, sebaliknya yang punya dalam penyerang jangan dipakai jadi back. Jadi kalau menurut saya, apakah Anda setuju? Ya tugas seperti itu misalnya diambil oleh Johan Budi. Setelah itu ada masalah, peringkat atasnya adalah Pramono Anung, baru levelnya presiden. Setuju? Saya kira dengan komposisi yang ada sekarang ini tinggal bagaimana memanage ke dalam dan menjadi berwibawa. Kenapa? Karena satu hal yang penting tadi bahwa bagaimana mereka cukup berwibawa berhadapan dengan yang mereka yang merasa menteri super. Ini kan problemnya kan ada di situ gitu. Atau yang punya agenda sendiri gitu. Karena ini kan ada yang punya perasaan bahwa saya lebih tahu dari yang lain, saya lebih saya lebih duluan dari menteri dulu. Ya, atau saya profesional dalam bidang ini, atau yang mempunyai agenda sendiri yang di luar visi presiden tadi. Kalau presiden sudah mengatakan seperti itu, ini kan artinya ada sesuatu yang tidak sejalan. Presiden mengatakan jangan ada yang mendahului. Betul. Dan ini harus satu visi dengan presiden. Berarti ada tidak satu visi dengan presiden. Nah, terhadap yang seperti ini, saya kira ya posisinya sudah pada kartu merah. Jadi itu kalau apalagi kalau pernah kena kartu kuning, ya kartu merah. Seharusnya jangan terlalu lama membela kalau presiden kekurangan kartu merah, kartu PD Perjuangan, kartu merah. Ya, artinya kan kalau PD Perjuangan itu ya dari dulu juga kita sudah biasa dengan situasi seperti ini gitu. Artinya tugas dari PD Perjuangan sesuai dengan keputusan dari Kongres
Rakernas, bahwa kita memberikan dukungan, tetapi juga kami mengawal proses pemerintahan ini. Dan mengawal sehingga dia berjalan sesuai dengan mengawal bukan ada tidur kan? Ya jelas dong, kita mengawal dengan mata yang terbuka. Orang Siskam aja kan namanya Siskam tidak tidur. Ya jelas. Katanya tidur. Kita ikan lagi. Ya, tadi Anda menyebut soal birokrasi. Apakah birokrasi juga sebenarnya jadi gini? Apakah kericuhan atau kabinet yang berpolitik di dalam ini kan ini berpolitik kan? Itu adalah sebenarnya puncak gunung es. Di bawahnya gunung birokrasi juga berpolitik di masing-masing sektor bahkan sampai di daerah. Jadi kalau begitu ini mengerikan. Artinya apa yang terjadi dalam silang sengketa antara para menteri ini sebenarnya mengkonfirmasi apa yang terjadi dan menjadi keresahan masyarakat, yaitu birokrasi yang mestinya bekerja objektif, profesional, steril dari kepentingan politik malah berpolitik, bukan dari daerah tapi justru. Ya, itu kan suatu realita yang tidak bisa kita abaikan bahwa birokrasi kita itu masih sangat politis. Jadi mereka cenderung untuk melihat apa nih situasi politik, arah angin politik kemana. Nah, kemudian mereka juga kadang-kadang malahan itu cenderung menyesuaikan program-programnya dengan isu-isu politik itu, walaupun secara substansi nggak ada hubungannya dengan masyarakat, atau sebenarnya juga tidak ada hubungannya dengan bukannya tupoksi, dengan isu yang diangkat oleh presiden, kan? Pokoknya ini soal revolusi mental. Ya, secara substansi kan banyak juga kementerian yang membuat, kemudian apa juga kan gitu. Nah, itu contohnya gitu. Nah, tapi mereka kan saya gak jadi mental tentang. Jadi yang ingin saya perlihatkan adalah ini kan sangat politis sebenarnya, kan? Sangat politis saja. Nah, seperti tadi saya katakan, ketika terjadi rebutan isu reshuffle aja, itu di bawah itu langsung bisa melawan kepada atasan, kepada presiden, jauh-jauh gitu kan. Itu juga kan belum pernah juga karena berbeda. Iya, bentar lagi juga kan nggak di situ lagi. Nah, itu kan berbahaya memang, berbahaya. Nah, menurut saya presiden harus menyadari ini bahwa nuansa politik di dalam birokrasi itu tinggi. Karena itu presiden juga tidak boleh membiarkan situasi ini berlama-lama. Karena kalau kita bicara birokrasi, kita bicara manajemen, dasarnya kan, bicara manajemen, maka visi itu kan harus jelas. Visi dijelaskan, dijabarkan di dalam grand strategi, gitu kan. Kemudian ada nilai-nilai yang memagarinya, gitu kan, yang semuanya itu harus dijadikan pedoman di bawah. Di grand strategi ini sebetulnya masing-masing sektor, masing-masing kementerian sudah harus melaksanakan pekerjaannya masing-masing. Dan, nah, ketika ada yang harus dikoordinasikan juga harus terukur, gitu kan, harus terukur. Makanya harus dibuat rapat-rapat koordinasinya juga terukur. Nah, hal yang semacam itu kan harusnya ditonjolkan sehingga budaya birokrasi yang politis itu berangsur-angsur berkurang. Karena kalau budayanya politis maka dia bukan hanya tidak menjalankan visi daripada presiden atau kementerian, tapi menyuap menterinya dengan program. Ya, itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi seperti itu. Karena itu lebih berbahaya. Kalau dia ada uang kan gampang lihat, tapi menyuap dengan program kan. Itu banyak terjadi sebetulnya, kan? Sehingga akhirnya makanya banyak program-program menteri itu yang penting tampil di publik kan, ambil panggung aja, yang substansinya nggak ada sama sekali. Nah, ini kan budaya ini kan harus ditumbuhkan dengan apa namanya ditumbuhkan dengan perilaku, dengan memberi contoh. Nah, kalau menurut saya sekarang presiden sedang memberi contoh yang tidak baik. Yang memberi contoh bahwa yang politis itu boleh-boleh aja loh, ya. Ini gampang loh contoh. Ini contoh lain. Ahok itu suka bicara kasar. Sekarang kepala dinas itu udah banyak juga yang bicara kasar ke masyarakat. Yang menyakitkan orang itu bicaranya.
Dan gaya-gaya SBY, zamannya SBY dulu yang sering tidak ngambil keputusan, itu juga jadi gaya juga di kepala daerah. Ini menular. Pemimpin itu kan paternalistik tadi ya? Iya, karena sebenarnya sih bukan ya karena faktor itu ya juga, tetapi juga ya ini kan juga fungsi pemimpin itu kan juga diantaranya harus memberikan sinyal-sinyal leadership. Nah, ketika dia memberikan sinyal-sinyal itu, ya otomatis sinyal itu yang ditangkap oleh orang di bawah, kemudian mereka juga berperilaku yang sama. Nah, ini yang menurut saya sayangnya sekarang arahnya itu sinyal yang diberikan itu adalah arah yang buruk, gitu. Arah yang tidak membangun sebuah tradisi, tidak membangun sebuah sistem, tetapi membiarkan masing-masing orang, setiap orang untuk mengambil panggung sesuka-sukanya dia untuk kepentingannya dia. Ini kalau sebuah orkestra maka yang baca partiturnya sedikit. Iya, improvisasi. Lebih banyak improvisasi sehingga bunyinya akhirnya konduktornya mana? Nah, ya itu tadi. Seharusnya konduktor sudah harus mengambil. Ini kan, nah kalau sudah dalam pertunjukan, gitu kan. Sebetulnya ini mungkin konduktor bisa kasih kode gitu kan, mana yang salah, gitu kan. Tapi kalau sekarang ini udah nggak mungkin. Ini udah nggak bisa dikasih kode, ya udah dikasih kode berkali-kali sudah masih tetap pecah. Gitu. Jadi harus diberhentikan, gitu kan. Kemudian mulai lagi nih, sehingga terbangun sebuah simfoni yang indah, gitu kan. Tidak yang berantakan seperti sekarang. Itu menurut saya yang harus diperhatikan. Ini, nah kalau kita lihat tadi ya dari sisi investor kan juga lihat, ya kan? Dia lihat ini arahnya kemana nih. Nah sekarang ini adalah orang sedang sulit untuk mencari uangnya kurang, orang juga sulit mencari tempat yang cocok untuk yang betul-betul meyakinkan untuk tempat investasi. Nah kita secara ekonomi masih mencoba berjuang, tetapi secara politik ya jangan juga kita rusak, karena itu adalah variabel yang juga cukup dominan untuk menentukan apakah orang itu akan berinvestasi atau tidak di Indonesia. Nah, saya kira itu. Iya, menurut acara ini Pak Andreas, karena saya berbincang dengan masyarakat, ada orang yang menarik ke aksi karena perusahaannya ditutup, dan kenapa ditutup? Katanya relokasi ke Malaysia. Ada yang nah itu jenisnya macam-macam, dan saya kira saya berdua sudah tidak banyak yang itu, tapi makin lama faktanya kelihatan bahwa memang terjadi pertumbuhan dari nol dalam industri dan bahkan minus, dan pelambatan ekonomi secara regional juga terjadi. Kita tahu Cina yang menghela kita sama ini juga menurut. Nah sehingga ini kan harus dijadikan kesadaran itu, bukan seperti menteri itu kan pasti di atas pejabat tinggi seperti kata Pak Johan tadi. Jadi dia harus melihat masalah itu strategis itu, sehingga kalau saya bikin langkah yang kacau begini, yang bermasalah bukan hanya saya dan menteri yang saya serah, tetapi masyarakat kecil yang akhirnya terkena implikasi karena investor baru tidak datang, investor lama mau pergi. Nah, apa yang bisa dijadikan kalimat akhir dalam diskusi kita yang sudah 2 jam tadi juga bersama Pak Irwan Sadiwan dan Pak Irwan tadi Pak Andreas. Ya, saya kira posisi kita artinya dalam proses yang ada sekarang ini. Saya tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Medya bahwa pemimpin harus memberikan sinyal. Saya kira Presiden ini sudah memberikan sinyal ketika start awal. Presiden sudah memberikan sinyal yang baik bahwa ini ke depan kita harus lebih banyak kerja, jangan terlalu banyak buat ya tentu tidak gaduh gitu, tidak ribut dengan urusan kita sendiri. Biasa kalau orang bekerja pasti dia. Justru itu. Kalaupun ribut pasti kalaupun gaduh dalam pekerjaan itu, ribut dengan pekerjaan itu, kalau tubuh panjang pasti gitu. Nah maksudnya fokus kepada pekerjaan itu. Nah ini kan sebenarnya sudah menyimpang dari apa yang sinyal yang diberikan oleh Presiden. Ini satu. Sehingga ketika ini menyimpang dari sinyal yang diberikan oleh Presiden, ini harus segera ambil tindakan untuk jangan sampai sinyal yang tidak baik itu
justru merusak sinyal baik yang diberikan oleh presiden. Nah ini satu hal yang menurut saya berada pada posisi ya secepatnya mengambil tindakan sehingga ke depan tidak terjadi lagi kegaduhan. Cuma poinnya adalah bahwa di dalam proses dinamika yang sudah berlebihan dan sudah mengarah pada kegaduhan ini, presiden juga harus melihat bahwa ini kosnya terlalu besar. Sehingga cari kebenaran dalam proses ini. Sehingga yang mana yang menjadi penyebab utama itu yang kemudian perlu harus diampas, potong. Sehingga jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama ini akan menjadi persoalan dalam kabinet. Dan bisa berulang. Dan bisa berulang yang lain. Karena kan benar loh, ini kan dimarahin. Oh, ini nggak dimarahin, itu nggak dimarahin. Ya, gue juga bisa kalau gitu. Sama kayak di rumah sebenarnya. Ya, Kalau langkah berlebihan itu kayak lain lah. Persis. Nah di situ akhirnya apa? Kalau itu tidak dibiarkan, itu akan pindah. Masyarakat akan melihat bahwa persoalan ini tidak bisa diatasi oleh presiden dan akan pindah ke presiden permasalahannya. Permasalahan yang harus dibawa akan pindah ke presiden. Saya kira jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Dan dalam pemerintahan presidensi bahaya sekali. Betul. Karena ini sesuatu yang tidak biasa. Seperti yang tadi saya katakan, kalau DPR itu gaduh, ribut di antara anggota DPR, anggota fraksi itu biasa. Kan seluruh dunia seperti itu. Bahwa parlemen ribut di depan publik, berdebat itu biasa. Tapi kalau kabinet presidensial itu tidak biasa kalau terjadi kegaduhan yang seperti yang sekarang kita alami ini. Nah itu dampaknya akan kemana? Kosnya terlalu besar terhadap proses pemerintahan dan dampak yang terjadi dari proses ini. Mungkin kita mengatakan bahwa masyarakat biasa-biasa saja. Ya enggak lah. Itu tadi kan orang kan lihat misalnya investor ada kok para pengambil keputusan mereka ini bukan berada pada posisi ya pejabat biasa, pejabat yang luar biasa tadi gitu. Dan karena luar biasa itu mereka berada pada posisi memutuskan. Tangan-tangannya sangat betul, justru itu gitu. Kalau mereka saja tidak memberikan sinyal kerja yang kepastian, bagaimana orang berharap ada kepastian dari mereka? Ini kan persoalannya. Saya juga punya banyak teman-teman yang bertanya tentang hal seperti itu. Jadi mereka sendiri bingung dengan situasi yang artinya kalau ada dua pendapat di publik dari kabinet kan mau bagaimana? Betul, justru yang mana yang harus jadi acuan? Banyak teman-teman kita dari luar yang bertanya ini, Andreas ini yang benar yang mana pernyataan ini itu? Saya tidak berada pada posisi yang sulit juga memberikan jawaban, karena ya kurang lebih yang arahnya sini lah. Tapi buat mereka sebenarnya mereka mau taruh uang kan harus pasti, ya pasti dari segi keamanannya, pasti dari segi bagaimana pengelolaan mereka ke depan dengan jaminan kebijakan-kebijakan yang jelas gitu. Nah ini yang di dalam beberapa hal saya mengalami beberapa kawan dan keluar yang mempunyai tantangan yang besar gitu, terhadap hal seperti ini. Karena ini dampak yang tidak kelihatan, tapi jangka panjang itu. Presiden bisa bicara ke para diplomat yang keluar dia harus menjadi sales untuk negara ini, jadi marketer yang baik untuk negara. Tapi kalau perilaku di dalam kabinet tidak memberikan kepastian, itu tidak akan nonsense. Kita akan bicara soal bagaimana menarik investasi dari luar untuk kepentingan pembangunan masyarakat Indonesia. Oke, jadi kalau saya mau perkeras kurang lebih pertengkaran para menteri harus mereka lihat mereka sedang mencederai rasa keadilan publik untuk mendapatkan pelayanan pembangunan lebih baik, untuk mendapatkan investasi lebih baik. Karena kalau mereka bertengkar maka banyak hal yang akan terpengaruh. Dan saya kira waktunya presiden untuk menertibkan ini. Dan kalau kita lihat dalam perjalanan pernyataan presiden dari hari ke hari, terlihat bahwa memang presiden sudah merasa terganggu dengan masalah ini dan akan mengambil langkah. Tetapi seperti yang disampaikan oleh teman-teman berbicara, langkahnya harus jelas, harus tegas, gitu, sehingga tentu ada punishment kepada yang salah, dan itulah pemimpin. Pemimpin tidak boleh menyenangkan hati semua orang. Kalau itu kan yang paling aman bila kita jadi pelawak. Karena pelawak itu semua orang senang, semua orang tertawa.
pemimpin itu harus mengambil langkah yang barangkali sebenarnya tidak populer dalam 1-2 hari. Tadi kita berbicara dengan Dr. Herwan Agus Purwanto, Dekan Psikologi UGM, dan juga Profesor Dr. Johan Johan, mantan Dirjen Okta dan mantan Deputi Politik Kantor Wapres. Kedua-duanya meninggalkan Wisma karena alasan yang pasti kita setujui, yaitu satu pergi mengajar, yang satu lagi mengajar penerbangan, yang mungkin juga mengajar juga di sana lagi. Dan kedua seorang pengamat pendidikan publik, Pak Andreas Berlina, seorang politisi yang kita sudah sering undang juga dari sini dari PDI Perjuangan. Kita berharap besok atau hari ini kita tidak lagi membaca bahwa Presiden hanya memarahi para menteri yang bertikai, tapi Presiden adalah kepala eksekutif, sehingga yang dilakukan adalah eksekusi. Saya Ihsan Lembang, sampai jumpa.